Guys, kembali lagi dengan Bangker Mainan. Hari ini kita mau melanjutkan review kita tentang sepatu olahraga lagi. Ini adalah sebuah sepatu olahraga dari brand Asics ya. Kalian bisa lihat model logonya seperti ini. Dan ini saya dapatkan dari marketplace ya guys. Jadi dari online. Dan tanpa berlama-lama kita akan lihat, ini adalah sebuah model Gel Quantum 360. Gel Quantum 365 ya, yang tipe yang nomor 5. Ini adalah untuk men, untuk dewasa laki-laki. Dengan warnanya black. Ukurannya US 10 atau setara dengan UK 9 atau setara Euro 44. 28 cm ukuran kaki. Sepatunya dibuat di Vietnam ya, jadi ini adalah barang Asics Indonesia guys. Jadi diimpor oleh PT MAP Aktif Adi Perkasa. Komposisi bahan atasnya 100% serat sintetis dan sol telapak kakinya 100% karet. Jadi sudah dijelaskan di sini ya, semuanya sintetis. Oke, mari kita buka guys. Ini adalah sebuah upgrade dari yang kemarin kita beli, Quantum Gel 90 guys. Jadi ini adalah Quantum Gel 360 yang lebih di atasnya untuk spek. Nah, ini model seperti ini, kita keluarkan guys. Oke guys, ini dia sepatunya, sudah kita keluarkan dari dus ya. Ini adalah sepatu Asics Quantum Gel 360 360. Ini adalah upgrade dari yang kemarin kita sudah review ya, Quantum Gel 90, Quantum Gel 90. Ini modelnya ini beda dari gelnya guys. Jadi kalau yang kemarin Quantum Gel 90 itu cuma di belakang ya, dari sini sampai ke belakang sini. Jadi cuma di belakang heel-nya doang ya. Kalau yang Quantum Gel 180 di atasnya 90 itu cuma heel sampai ke sini. Nah kalau yang 360 dia keliling ya guys. Dari sebelah kiri nih muter sampai ke heel sampai ke kanan. Jadi dia keliling ya, namanya 360. Kalau 90 cuma belakang, 180 cuma setengah, 360 dari ujung kiri sampai kanan. Nah begitu guys. Kita akan lihat juga ininya. Kalau di lidahnya ini keterangannya ini sentimeternya 28 cm, US 10, Euro 44, dan ini adalah made in Vietnam. Synthetic fiber upper dan sole-nya dari rubber. Nah begitu guys. Terus kita mau membahas juga kalau untuk bahannya ini dari sintetik semua ya, seperti yang tertulis di dusnya. Kalau untuk bahannya ini ya semuanya tanpa seam ya guys, jadi tanpa jahitan, tanpa sambungan, dan kelihatannya kurang breathable. Meskipun dia empuk ya, kalau kita pegang tuh lumayan empuk deh. Pinggir depan tuh semuanya empuk semuanya. Yang berbeda hanya di bagian heel saja, heelsnya itu lumayan keras ya, lebih keras untuk melindungi heel kita. Dan sepertinya sih ini kurang breathable dibanding si Tiger Runner tuh beda. Untuk bagian sampingnya tuh kalau kita pegang tuh seperti ada lapisan, bagian depan juga seperti ada lapisannya, pelindung lagi. Dan kalau Tiger Runner itu kalau kita lihat dari samping itu sinar tuh bisa tembus gitu, dan terutama dari lubang-lubang di logonya itu angin tuh bisa keluar masuk ya guys. Tapi kalau yang ini semua tertutup, jadi mungkin kurang breathable ya guys. Nah untuk bahan dari depan sampai di lidahnya itu sama, cuma di bagian heel saja beda dikit, mirip seperti yang di bagian tang. Nah, Asics juga pada Quantum 360 ini memberikan suatu teknologi bernama Trustic ya, di mana ini berbeda dengan yang pada Quantum Gel 90 kemarin yang di bawahnya merupakan rubber outsole biasa ya. Tapi kalau ini diberikan suatu lapisan plastik. Nah, seperti kalian lihat di sini, dia ada di tengah dan berada di pinggir ya. Jadi dari belakang sampai depan. Nah, ini itu untuk memberikan perlindungan agar kaki kita tidak twist ya, tidak gampang twist ke kiri atau ke kanan pada saat kita berlari. Nah, kalian lihat ini lumayan rigid ya, jadi tidak miring ke kiri, miring ke kanan, dan pada saat kita ini pun lumayan rigid ya, tidak gampang tertekuk gitu. Pada sepatu ini Asics juga menggunakan teknologi bernama AHR, yaitu suatu teknologi yang digunakan pada lapisan outsole bawah. Jadi ini bukan cuma rubber biasa ya guys, jadi ini rubber yang cukup tahan dan kuat untuk menahan abrasi, menahan pemakaian ya, jadi akan tahan lama ya pada saat dipakai. Nah ini tulisan AHR-nya di bawah sini. Kita coba cek insole-nya. Kalau insole-nya ini, nah ini agak beda dari yang kemarin 90 ya. Yang Quantum Gel 90 itu rata ya, dan agak tebal kalau kita pegang. Kalau ini lebih tipis guys. Jadi ini lebih tipisan dan dia ada cup bedanya. Nah gitu. Ada tulisan logo Asics juga. Untuk di bawahnya tidak ada logo apa-apa ya, cuma ada kode di sini. Tidak ada tulisan ukurannya guys. Oke. Hal yang bikin ini saya beli, ini bukan cuma karena warna hitamnya guys. Kalau warna overallnya ini kan hitam dengan outline warna biru ya. Di bagian dalamnya ini cushionnya ini warna biru. Jadi dia cuma main outline doang, dan juga di outsole-nya warna biru guys. Kalau gelnya ini warna abu-abu, warna transparan lah gitu ya. Sama dengan yang ini juga sama. Tapi ini bedanya, kalau kena lampu itu dia akan seperti reflektif guys. Mungkin tidak reflektif ya, cuma seperti kayak ada warna bunglonnya keluar gitu. Kalau di handycam ini saya kenain ke center itu tidak gitu kelihatan. Tapi kalau kita rekamnya dengan video dengan handphone ya, nah baru kalian akan lihat nih. Oke, sekarang kita akan perlihatkan hasil yang kita dapat dari kamera handphone ya. Nah ini seperti kalian lihat di bagian upper semua itu dari depan sampai ke tengah ya.
meliputi dari toe cap sampai covernya sampai eyeletnya pun itu semua ada. Setelah kena lampu itu keluar warna seperti bunglon ya guys, jadi seperti warna yang camouflage, warna pelangi gitu ya, iridescent ya. Tapi ini tidak meliputi sampai ke belakang ya guys, jadi dari depan sampai tengah, dan bagian heel capnya itu tidak ada bagian warna-warna itu ya. Nah, warna untuk bahannya itu mirip dengan yang ada di tangnya ya. Nah, ada logo Asics itu sama dengan yang di heel capnya. Warnanya ini cakep ya kalau kalian lihat nih. Ini tidak seperti pada sepatu-sepatu lain ya yang cuma reflektif biasa. Oke guys, saya mau melanjutkan review setelah dipakai sepatunya. Kalau rasa isinya sih emang agak ketat ya guys, sama seperti si Quantum Gel 90. Tapi bahannya ini lumayan stretchable ya. Jadi dia tidak menekan ke dalam ya. Jadi tidak berasa sakit di sini. Sama seperti si 90 sih. 90 juga di sini tidak terlalu berasa sakit ya. Cuma dia beda bahan ya. Dan kalau di sini saya berasa pada saat pertama kali pakai ya, saya tidak merubah apa-apa ya, cuma talinya saya longgarkan dikit. Nah itu rasanya di sini agak mentok dikit, masih berasa mentok ya, cuma tidak separah waktu pakai yang 90. Nah lalu saya coba, karena saya coba keluarkan si insole-nya guys, alas sepatunya, jadi saya buka dan saya coba lagi dipakai. Nah itu lebih mendingan tuh guys. Jadi saya rasanya tuh setelah dicopot alas si insole-nya itu dia tidak terlalu berasa lebih tertekan ke depan, dan belakang juga tidak terlalu sempit. Jadi lebih pas di kaki saya yang ukuran 44 ya. Kalau sebelumnya dengan si insole aslinya warna hitam ini, itu lebih sempit guys rasanya. Nah kemungkinan saya akan ganti si insole-nya. Kan kalau yang aslinya itu seperti ini, ada cup di belakangnya. Kemungkinan saya akan ganti dengan ini yang lebih tipis. Ini sih merek Nike ya, cuma lebih tipis, cuma EVA foam. Mungkin dia tidak begitu meredam ya, sama kalau ini kan tebal ya, ini tebal bukan. Kalau itu tidak terlalu meredam dan agak kempes ya, kalau dipegang untuk kempes. Nah tapi saya percaya gelnya ini cukup untuk memberikan kenyamanan pada saat lari atau jalan ya guys. Yang penting pada saat saya pakai tuh di bagian sini dan sini tidak sakit ya, sampai belakang tidak sakit. Dan setelah saya copot insole-nya emang berasanya lebih enakan gitu. Nah kurang lebih begitu review saya mengenai sepatu si Asics Quantum Gel 360 ini setelah saya pakai. Oh ya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian berikan like dan juga kalian subscribe ke channel saya di Bunker Mainan. Dan jadi saya lebih semangat untuk memberikan video-video review. Nanti kalian tunggu review dari saya, dan juga berikan komen juga kalau kalian ingin tanya apa-apa. Dan jangan lupa di subscribe. Thank you.